Tuhan Yesus, Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkau adalah jawaban bagi setiap kehidupan kami. Baik di dalam kebaikan, suka, duka, berkat, pertolongan. Kasih-Mu tidak pernah terlambat buat kami Tuhan. Pemeliharaanmu sampai hari ini, kami boleh ada di tengah-tengah jemaah-Mu. Semua hanya karena kemurahan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tolong kami hari ini Tuhan, untuk kami boleh merayakan kebaikan-Mu di tengah-tengah seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian hormat kami kepadamu. Kiranya Engkau disenangkan ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami boleh mendengar firman-Mu, Engkau berbicara lewat hamba-Mu dan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Urapi kami, tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami siap untuk mendengar. Mari setiap kita jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Saya sehari-hari melayani di GBI Rock Lembah Pujian. Tugas utama saya adalah sebagai asisten Bapak Gembala Senior, Bapak Timotius Arifin. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketemu beliau, harus ketemu saya dulu. Bukan karena saya lebih penting, tapi memang tugas saya. Nah, selain sebagai asisten Pak Arifin, saya juga dipercaya untuk koordinator ibadah di GBI Rock Kute. Bapak Ibu, ada yang sering ke Bali? Ada yang kepingin ke Bali? Pasti banyak kalau kepingin ke Bali. Nah, kalau ke Bali jangan lupa mampir ibadah di GBI Rock Kute. Ya, di sana ada 6 kali ibadah. Jam 8, jam 10, jam 12, jam 3 sore, 5 sore, 7 sore. Jadi enggak ada alasan Bapak, saya kan lagi berlibur, enggak ada waktu. Enggak ada alasan, karena 6 kali jam ibadah. Pasti Bapak Ibu punya waktu. Amin. Saya tunggu di Rock Kute ya. Nah baik, sore ini saya akan mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kita melakukan kebenaran, kita dijanjikan Tuhan umur panjang. Saya memberi judul khotbah saya, Truth and Prolong Life. Artinya kebenaran dan panjang umur. Nah Bapak Ibu, pernah enggak atau sering enggak mendengar ungkapan seseorang mengatakan hal ini? Ketika kita datang ke satu pemakaman misalnya. Pemakaman orang yang meninggal usia muda, 20 tahun, 30 tahun. Lalu mendengar perkataan seperti ini. Kenapa ya orang yang baik umurnya, sedangkan yang jahat-jahat umurnya sering ya? Anda setuju nggak? Hah? Enggak ya? Nah, kita CS Pak. Saya juga nggak setuju. Seringkali kita mengiyakan, mengaminkan omongan-omongan yang kelihatannya, kedengarannya benar. Padahal kalau kita lihat, nggak benar itu. Kalau orang yang umurnya panjang itu jahat-jahat, berarti kita semua ini jahat-jahat. Berarti kakek nenek kita yang umurnya 90 tahun, 100 tahun itu jahat-jahat. Hati-hati loh. Kan nggak benar. Nah kalau kita kembali ke Alkitab, nah kita lihat tokoh-tokoh Alkitab itu umurnya panjang-panjang saudara. Abraham mencapai umur berapa? 175. Lalu ia meninggal, Kejadian 25. Musa umurnya 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa tidak meninggal karena diabetes. Musa tidak meninggal karena stroke. Tapi Musa dalam keadaan sehat, kuat, walafiat, tapi tugasnya sudah selesai. Dipanggil Tuhan. Bahkan dikatakan matanya masih hebat. Saya umur segini aja udah harus pakai kacamata plus. Kekuatannya masih sama seperti dulu. Yosua dan Kaleb umur 80 tahun mengatakan aku masih kuat seperti 40 tahun yang lalu. Mereka semua hidup benar. Mereka semua adalah hamba Tuhan. Jadi saudara jangan ngomong kalau orang yang baik, benar itu umurnya pendek. Itu tidak Alkitabiah. Daud, kemudian matilah ia, Daud pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Jadi Bapak Ibu,
Mungkin ya, kalau ada orang mengatakan ungkapan, kenapa kok orang baik umurnya pendek? Mungkin, ini tafsiran saya. Seharusnya dia umurnya lebih panjang. Tapi bukan berarti kalau umur yang meninggal tuh lalu baik-baik semua, enggak selalu. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan umur kita, bukan kita sendiri. Amin. Tugas kita adalah menjaga hidup kita supaya hidup benar, dan menjaga supaya tubuh kita ini dalam keadaan baik dan sehat. Anda olahraga, Anda jaga diri, Anda jaga makan, istirahat, supaya sehat, bukan supaya umur panjang. Umur panjang itu janji Tuhan. Nah, saya kembali lagi. Biasanya kalau kita mendengar panjang umur, maka apa perintah yang paling sering kita ingat yang dijanjikan panjang umur? Ayo, ada satu perintah Tuhan yang kalau kita melakukannya, dijanjikan panjang umur. Hormatilah ayah ibumu, pinter Robloran. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Pasti ya dan amin. Nah, waktu saya membaca kitab Keluaran, ternyata ada satu ayat yang cukup menarik tentang panjang umur. Bukan cuma menghormati ayah dan ibu. Saya tunjukkan kepada saudara. Ya, hormat panjang umur itu adalah menghormati. Kebenarannya adalah melakukan kebenaran. Nah ini, Ulangan 22. Kita baca sama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Kalau kamu menemukan sebuah sarang burung di pohon kayu atau di tanah dengan induk burung sedang duduk di atas telurnya atau bersama-sama dengan anak-anaknya, janganlah mengambil induk burung itu. 7. Kamu boleh mengambil anak-anak burung itu, tapi biarkan induknya terbang supaya kamu, menarik ya. Saya mungkin sudah baca ayat ini berkali-kali, Anda juga mungkin sudah baca ayat ini berkali-kali, tapi mungkin belum ngeh bahasa Jawanya itu. Sering nggak Anda baca firman tapi belum ngeh? Nah waktu saya baca ayat ini beberapa minggu yang lalu, saya dibukakan Tuhan. Loh, kok saya sudah bolak-balik baca ayat ini nggak pernah ngeh ya? Bahwa untuk panjang umur itu selain menghormati orang tua, ada perintah apa? Kalau ketemu sarang burung, aneh ya? Perintahnya aneh nih. Kalau ketemu sarang burung, ada anak burung dan telur, nggak boleh induknya nggak boleh diambil. Anaknya boleh, telurnya boleh, tapi biarkan induknya terbang, supaya panjang umur. Saudara percaya firman Tuhan? Saudara percaya janji Tuhan? Saudara mau taat firman ini? Loh, harus taat saudara, karena yang janji bukan saya, yang janji Tuhan. Karena itu kalau Anda ketemu burung, pernah ketemu burung? Atau sarang burung? Jangan dihancurkan, jangan dimatikan semua. Ada janji Tuhan. Loh kok bisa gitu Pak? Enggak tahu. Ini perintah Tuhan. Yang saya tahu adalah bahwa ada janji Tuhan di sana. Nah yang menarik, ada perintah lain lagi untuk panjang umur. Ternyata janji panjang umur itu bukan hanya ketika kita menghormati orang tua. Anda harus menjaga makhluk hidup yang lain, ini kan? Bahwa Anda jangan sembarangan membunuh binatang. Di rumah saya di Bali, saya tinggal di Bali. Di Bali itu banyak tokek raksasa, cecak raksasa. Anda di sini ada tokek enggak? Sering ketemu tokek enggak? Nah, itu kan kadang di rumah tiba-tiba muncul malam-malam membangunkan kita kan. Terus ada orang yang takut tuh. Nah saya punya asisten rumah tangga dari Indonesia daerah timur. Itu takut sama tokek. Kalau dengar tokek diburu sama dia. Mau dimatiin. Saya bilang, biarin aja. Kenapa kok mesti dimatiin? Kan dia membantu kita. Membantu memangsa nyamuk dan lalat. Selain itu dia juga berdoa buat kita. Anda nggak tahu dia berdoa. Dia kalau ngomong apa? Toke. You know toke? Toke. Toke. Anda nggak tahu toke? Bos. Dia tuh mendoakan tuan rumahnya jadi bos. Amin. Ngapain dimatiin lu? Dia berdoa yang baik kok. Biarin aja. Kalau perlu dikasih nyamuk tambahan. Betul nggak?
Saya bilang ke asistennya, biarin dia hidup, jangan dimatikan. Nah saudara, kita tuh harus belajar menghargai kehidupan. Anda nggak bisa nyiptakan tokek kok. Anda nggak bisa nyiptakan burung. Anda nggak bisa menciptakan kehidupan. Yang kita bisa lakukan cuma memelihara kehidupan, bahkan membesarkannya. Nah, ada perintah yang lain untuk panjang umur. Di Ulangan 25 ayat 12, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pakailah timbangan dan takaran yang tepat supaya kamu panjang umur di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, semua ayat-ayat ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel dalam kitab Keluaran, Ulangan. Kenapa diberikan Tuhan? Supaya mereka punya arahan ketika mereka masuk di tanah perjanjian. Saudara harus ingat bahwa bangsa Israel itu 400 tahun lebih hidup sebagai budak di Mesir. Dan mereka hukumnya cuma satu, hukum budak. Kalau salah ya dipukul. Menurut bosnya, orang Mesir. Mereka hanya hidup menurut peraturan Mesir, tapi mereka tidak pernah hidup secara beradab. Mereka diperlakukan sebagai warga kelas 2, bahkan kelas 3, tidak punya hak, hanya diberi makan secukupnya, pokoknya kerja dari pagi sampai malam, secara fisik, otaknya nggak pernah dipakai, kepintarannya nggak pernah dipakai, pokoknya nurut aja. Tapi ketika mereka akan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka butuh peraturan untuk hidup diberkati. Supaya mereka tidak chaos, supaya mereka tidak saling bertengkar, berkelahi karena hal-hal yang kecil. Karena itu diberikan hukum Tuhan. Hormati ayah ibumu, hormati kehidupan, dan ini adalah hiduplah dengan jujur. Kamu nggak boleh punya takaran dan timbangan yang ganda. Kamu harus punya takaran dan timbangan yang tepat. Kalau 1 kilo artinya 1000 gram. 1 liter artinya 1000 cc gelasnya. Nggak boleh dikorupsi. Takarannya kalau 1 liter ya harus 1000 cc. Supaya kamu panjang umur. Artinya apa? Kebenaran itu adalah kejujuran. Anda mau hidup benar di hadapan Tuhan, Anda harus hidup jujur. Amin. Katakan pada tetangga Anda, hidup benar, hidup jujur. Supaya panjang janji Tuhan, bukan janji saya. Ini ayat firman Tuhan. Kalau engkau hidup jujur, engkau hidup benar, engkau punya umur yang panjang. Jadi panjang umur itu banyak saudara. Ternyata enggak cuma menghormati ayah dan ibu. Hidup jujur, hidup benar, dan menghargai kehidupan. Kenapa? Amsal 16 ayat 17 mengatakan menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Karena siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Percayalah, orang jujur tuh banyak pertolongan dari Tuhan. Amin. Sebaliknya, orang yang tidak jujur, jalannya itu berbahaya. Orang yang nggak jujur tuh pasti hidupnya nggak tenang. Percaya saya. Ke sana dia was-was, jangan-jangan nanti saya dicari siapa. Pindah ke kota lain, kalau hidup nggak jujur, jangan-jangan nanti ada teman saya di kota yang lama tahu saya di sini. Apa orang seperti ini bisa hidup dengan tenang? Enggak bisa. Apa orang seperti ini akan diberkati Tuhan? Enggak akan. Tetapi orang yang hidup benar, hidup jujur, pasti diberkati Tuhan. Amsal 2 ayat 7. Iya, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Karena itu, saudara, kalau saudara mau jadi orang yang banyak pertolongan Tuhan, hiduplah dengan jujur. Hiduplah dengan benar. Mungkin orang dunia katakan, jujur ajur Pak. Tapi kita percaya firman Tuhan, kalau kita hidup benar dan jujur, Tuhan menyediakan pertolongan bagi anak-anaknya. Kita nggak tahu, mungkin Tuhan tuh bisa menyediakan pertolongan dari kanan, dari kiri. Terkadang kita secara dunia, kalau dihitung-hitung ini nggak masuk ini, nggak untung nih. Tapi Anda nggak perlu bohong. Katakan saja sejujurnya, tiada dusta di antara kita.
Amin. Kadang-kadang kita kan kalau jualan tuh ditawar kan. Kalau Bapak Ibu buka toko, jualan ditawar. Misalnya harganya 10.000. Wah Pak, 3.000 aja. Lalu tanpa sadar kita ngomongin, wah Pak kalau saya ditawar segitu ya saya nggak untung. Padahal mungkin untung tapi sedikit. Tapi supaya kita memberikan kesan bahwa masa Anda nggak kasihan sama saya ini nggak untung loh. Kita harus belajar mengatakannya sejujurnya. Pak, Bapak boleh nawar, tapi jangan segitu. Untung saya nggak nutup Pak operasional. Gitu aja kan. Masalah nanti dia percaya, nggak percaya, ya urusan dia. Yang penting kita sudah jujur. Kalau Anda lagi males ketemu orang, di telepon, ya bilang aja, wah saya lagi capek, saya lagi. Nggak usah bohong, wah saya lagi sakit, hati-hati. Nanti Anda sakit beneran. Atau kita nyuruh pembantu, itu keluar, bilang saya nggak di rumah. Terus nanti pembantunya keluar, Pak katanya Bapak nggak di rumah. Buat apa kita tuh bohong? Jujur A ya katakan A, B katakan B. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, kata firman Tuhan. Bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Selebihnya itu datang dari si jahat. Karena itu kita harus belajar hidup benar, hidup jujur. Saudara, untuk hidup jujur itu kita harus latihan loh. Harus latihan. Kenapa? Secara daging kita ini suka berdusta. Mungkin bukan saudara, saya. Kadang-kadang kalau kita telat, datang janjian dengan orang telat, kita kan nggak mau disalahkan. Kita ngomongnya apa? Kenapa kok telat? Karena macet. Di Blora nggak ada macet. Banjir Pak, banjir. Ada genangan. Nah suatu hari ada kisah nih, ada 4 orang anak naik mobil mau ulangan terlambat masuk kelas. Akhirnya ya mungkin karena mereka melean malamnya begadang nonton Piala Dunia kan ya kan. Terus paginya telat bangun, cepet-cepet telat. Padahal itu ulangan. Akhirnya ditanya, kenapa kok telat? Iya macet Pak. Ya udah, boleh tetap ikut ulangan. Tapi kalian nggak boleh duduk satu baris. Yang satu duduk sebelah sana, satu duduk pojok depan, satu pojok belakang kanan kiri. Dikasih kertas ulangannya, boleh tetap ulangan. Pertanyaan pertama, kata gurunya, kenapa kok Anda terlambat? Nomor 1. Anu Pak, ban bocor. Pertanyaan kedua, tulis ban mana yang bocor? Wah ini bingung deh. Wah, ini tadi belum janjian ini. Kita udah janjian mau ban bocor, tapi ban bocor yang mana ini? Nah saudara, kalau Anda gak jujur, satu dusta itu akan memimpin Anda kepada dusta yang lain. Iya enggak? Kalau Anda tanpa sadar berbohong, diterusin ditanyain lagi, Anda terpaksa bohong yang lain lagi. Ditanyain lagi, diinterogasi, kok gini? Anda harus bohong lagi. Percayalah, hidup jujur, hidup benar, itu pasti disertai Tuhan. Udahlah, kita harus latihan belajar hidup jujur, enggak usah ditutup-tutupi. Pada akhirnya kebohongan itu akan terbongkar. Tapi kalau kita hidup jujur, hidup benar, kita dijanjikan panjang umur. Nah, kembali ke yang hewan tadi. Kenapa kok Tuhan tuh menghargai kehidupan? Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Tuhan tuh nggak pernah melupakan makhluk ciptaannya. Mungkin bagi kita, cuman burung kecil. Mungkin juga, dia kan suaranya nggak bagus. Kadang-kadang kita ini sangat menghargai burung kalau suaranya bagus baru kita pelihara. Kalau enggak ya biarin dibuat mainan, ditembak-tembaki gitu kan. Hati-hati, jangan sembarangan. Saya ingat tadi pagi kita keluar sama seorang rekan, sukaannya nembakin kucing ya Pak. Itu harus diingatkan tuh, jangan sembarangan. Yang ikut makan tadi pagi pasti ingat tuh siapa. Diingatkan, jangan sembarangan, jangan, seneng ya nembakin. Gara-gara burungnya dimakan kucing katanya. Dia trauma, dia balas dendam, setiap ketemu kucing ditembak. Saudara, hati-hati, kita harus menghargai kehidupan. Karena kita tidak bisa menciptakan kehidupan. Kehidupan itu milik Tuhan. Nah, kalau kita kembali sedikit ke zaman Adam,
Sesungguhnya binatang itu tidak diberikan untuk jadi makanan. Ya, kita belajar sedikit. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi dari awal penciptaan, Tuhan tuh mendesain manusia untuk jadi vegetarian. Makan biji, makan buah, makan sayur, makan tanaman, bukan makan daging. Tetapi ketika terjadi banjir pada saat Nuh, maka semua tanaman mati. Dan tanaman itu butuh waktu lebih lama untuk tumbuh. Maka dikasih kelonggaran oleh Tuhan. Terpaksa ganti menu. Vegetarian jadi makan daging. Kejadian 9, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini setelah air bah Nuh. Jadi sebelum Nuh, makanannya Adam dan Hawa itu cuman sayur, buah, daging. Makanya umurnya panjang, 900, 800, 700. Tapi kalau Anda baca setelah zaman Nuh, umurnya menurun kan? Bahkan sekarang juga untuk 100 tahun pun sangat sulit. Ya tapi Tuhan tetap janji umur panjang. Kita hanya perlu belajar bahwa memang Tuhan itu mendesain tubuh kita awalnya itu untuk makan sayur, buah, dan tumbuhan. Loh Pak, tapi ada teori harus makan protein. Nah, saya tidak bahas di sini, saya bahas firman Tuhan. Tinggal Anda percaya atau enggak kan gitu. Nanti kita bisa buka sesi berikutnya. Amsal 12 ayat 10, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Anda punya hewan peliharaan, dijaga yang baik, kasih makan yang baik. Karena janji Tuhan, kalau engkau memelihara hewanmu, aku memelihara kamu. Kalau engkau tidak sembarangan semena-mena kepada makhluk hidup, aku akan memberi engkau umur panjang. Itu janji Tuhan. Itu kebenaran, itu firman Tuhan. Dalam terjemahan lain, bahasa Inggris dikatakan, a righteous man knows the value of the life of his animal. Orang benar itu menghargai nilai kehidupan. Kalau kita belajar jadi orang yang menghargai nilai kehidupan, maka Tuhan juga menghargai nyawa kita. Hidup kita diperpanjang. Truth itu setara dengan compassion. Kalau Anda penuh belas kasihan, bukan hanya kepada hewan, tapi terutama kepada sesama kita, Anda pasti dijanjikan panjang umur oleh Tuhan. Amin. Nah, kesimpulannya, ternyata panjang umur itu enggak cuman karena kita menghormati orang tua, enggak cuman karena kita menjaga makan, enggak cuman karena kita menjaga hewan, tapi di dalam Ulangan 32 dikatakan seperti ini. Berkatalah ia kepada mereka, Musa, perhatikanlah segala perkataan. Katakan pada saya, segala, semua yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara, pada akhirnya, kesimpulannya, Musa berkata kepada orang Israel, bukan hanya masalah makan, bukan hanya masalah hewan, bukan hanya masalah orang tua, tetapi lakukan segala perintah Tuhan. Karena janji Tuhan, ketika engkau melakukan segala perintahku, maka umurmu akan panjang. Panjang umur dijanjikan Tuhan kepada kita, kalau kita hidup di dalam kebenaran. Hidup benar, hidup jujur, hidup penuh belas kasihan. Hidup penuh hormat kepada orang yang lebih senior, kepada orang tua kita terutama. Maka janji Tuhan, hidupmu akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.